Suamiku nekat menjual mobil pemberian ayah tanpa izin demi melunasi utang gengsi keluarganya. Dia pikir aku akan tunduk, namun dia lupa satu hal, seluruh kemewahan yang dia nikmati selama ini hanyalah pinjaman dari ayahku. Dalam semalam, ayah menarik paksa rumah, bisnis, dan harga dirinya, membuat pria sombong itu gemetar bersujud di depan gerbang yang kini tertutup rapat. Jangan pernah mengusik ketenangan putri seorang singa, jika kau tak siap kehilangan duniamu dalam sekejap. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Namaku Maya, seorang wanita yang selalu percaya bahwa pernikahan adalah dermaga terakhir tempatku melabuhkan seluruh ketaatan dan kasih sayang. Selama 3 tahun ini, aku menjalani peran sebagai istri yang penurut, selalu berusaha menjaga lisanku di hadapan Randy, meskipun seringkali hatiku tercubit oleh sikapnya yang kian hari kian jemawa. Bagiku, hijab yang kukenakan bukan sekadar penutup kepala, melainkan simbol kehormatan yang juga harus kujaga dengan cara bersabar menghadapi ego suamiku yang setinggi langit, meski terkadang kesabaranku itu justru disalahartikan sebagai kelemahan yang bisa ia injak-injak kapan saja ia mau. Pagi itu, udara di pinggiran Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, menyusup melalui celah-celah jendela dan membuatku merapatkan gamis katun yang kukenakan. Aku sudah bangun sejak sebelum subuh, menyelesaikan tadarus dan menyiapkan sarapan kesukaan Randy, sebelum akhirnya memutuskan untuk memanaskan mesin mobil sedan putih yang terparkir di garasi. Mobil itu adalah satu-satunya benda yang paling berharga bagiku, bukan karena kemewahannya, melainkan karena itu adalah hadiah ulang tahun terakhir yang diberikan ayah sebelum beliau memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di masa pensiunnya yang tenang. Dengan langkah ringan dan kunci mobil yang sudah siap di genggaman, aku berjalan menuju pintu depan rumah kami yang minimalis namun asri. Aku membayangkan aroma mesin yang mulai menderu dan kenyamanan kursi kulitnya yang selalu mengingatkanku pada pelukan hangat ayah setiap kali beliau mengantarku pergi dulu. Namun, saat jemariku memutar kunci pintu kayu besar itu dan mendorongnya perlahan, udara dingin yang hampa langsung menyambut wajahku, membawa firasat buruk yang seketika membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Aku terpaku di ambang pintu, mataku menyapu seluruh sudut garasi yang biasanya tampak penuh dan gagah dengan keberadaan sedan putih kesayanganku. Namun, pagi ini lantai semen itu tampak melompong, hanya menyisakan jejak ban yang samar dan beberapa helai daun kering yang tertiup angin masuk ke dalam. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah ditarik paksa dari rongga dadanya, sementara pikiranku mulai berkelana liar memikirkan kemungkinan terburuk. Apakah ada pencuri yang begitu lihai hingga sanggup membobol gerbang tanpa suara sedikit pun di malam hari? Rasa panik yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh ujung sarafku, membuat napas yang kuhirup terasa sesak dan berat di balik kain hijabku. Aku berlari kecil mengelilingi garasi, memeriksa gerbang yang ternyata masih terkunci rapat dari dalam, sebuah fakta yang membuat kecurigaanku beralih dari orang luar ke orang yang berada di dalam rumah ini. Kakiku terasa lemas saat menyadari bahwa tidak mungkin mobil itu keluar tanpa ada seseorang yang memiliki akses kunci dan kode remote gerbang otomatis yang hanya diketahui oleh aku dan satu orang lainnya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah, menaiki tangga menuju kamar utama dengan langkah yang berdentum keras di atas lantai kayu. Di sana, aku melihat Randy masih terlelap dengan sangat tenang di balik selimut tebal, seolah dunia di luar sana baik-baik saja dan tidak ada badai yang sedang menghantam jiwaku. Aku tidak tahan lagi. Kuguncang bahunya dengan keras hingga ia mengerang kesal dan membuka matanya dengan malas, menatapku dengan pandangan terganggu seolah-olah akulah pengganggu di pagi yang damai ini. "Mas, di mana mobilku? Kenapa garasi kosong?" Suaraku meninggi, bergetar hebat antara kemarahan dan ketakutan yang mendalam yang tidak bisa lagi kubendung.
Randy hanya menguap lebar, lalu duduk bersandar di kepala ranjang dengan gerakan yang sangat santai, seolah-olah pertanyaanku hanyalah angin lalu yang tidak memerlukan jawaban serius. Ia meraih ponselnya di nakas, melirik jam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan yang selama ini sering ia tunjukkan, namun kali ini terasa 1000 kali lebih menyakitkan bagi harga diriku. Tanpa ada beban sedikit pun di wajahnya, ia menjawab dengan suara yang datar dan dingin. Sudah kujual kemarin sore kepada temanku, uangnya sudah masuk dan langsung kukirim untuk melunasi utang bisnis adikku yang sedang macet total. Kata-katanya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, menghanguskan seluruh rasa hormat yang tersisa di hatiku untuk pria yang kusebut suami ini. Bagaimana mungkin ia menjual sesuatu yang jelas-jelas bukan miliknya, sebuah aset yang surat-suratnya pun masih atas nama pribadiku, tanpa bicara sepatah kata pun kepadaku sebagai pemilik sah? Air mataku luruh seketika, membasahi pipi dan merembes ke balik hijab voal yang kupakai, sementara dadaku terasa sesak seolah-olah ada batu besar yang menghimpitnya hingga aku sulit bernapas. Aku berteriak menanyakan haknya, namun ia justru berdiri dan membentakku balik, mengatakan bahwa sebagai istri aku tidak boleh serakah dan harus ikhlas membantu keluarga besarnya. Baginya, mobil itu hanyalah tumpukan besi yang bisa dikonversi menjadi uang demi gengsi keluarganya, tanpa mempedulikan nilai sejarah dan kasih sayang ayah yang tersemat kuat di setiap inci kendaraan tersebut. Aku terduduk lemas di lantai kamar, memandangi sosok suamiku yang mulai bersiul kecil sambil mengambil handuk, seolah-olah ia baru saja melakukan perbuatan mulia yang patut dipuji. Ia tidak tahu, atau mungkin terlalu sombong untuk menyadari, bahwa mobil itu adalah simbol kepercayaan terakhir ayah kepadanya untuk menjagaku. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih ponselku dan mencari nama ayah di daftar kontak, menyadari bahwa kesabaranku sudah habis dan badai yang lebih besar akan segera menggulung kesombongan Randy dalam hitungan jam. Randy melangkah melewatiku menuju kamar mandi dengan siulan kecil yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku, seolah-olah pengkhianatan yang baru saja ia lakukan hanyalah sebuah urusan bisnis sepele. Aku masih terduduk di lantai, meremas ujung gamis katunku dengan kepalan tangan yang memutih, mencoba mencerna kenyataan bahwa pria yang seharusnya menjadi pelindungku justru menjadi pencuri dalam rumah tanggaku sendiri. Mobil itu bukan sekadar kendaraan bagi keluarga kami, melainkan simbol kepercayaan ayah yang diberikan padaku tepat di hari pernikahanku. Sebuah benda yang memiliki nilai emosional jauh melampaui tumpukan uang yang kini mungkin sudah berpindah tangan ke rekening adiknya. Pikiranku melayang pada bagaimana Randy selalu memandang rendah segala sesuatu yang berasal dari keluargaku, seolah-olah bantuan yang kami berikan adalah kewajiban yang tidak perlu ia syukuri. Sejak awal pernikahan, ia memiliki kompleksitas harga diri yang aneh. Ia ingin terlihat kaya di depan teman-teman dan keluarganya di kampung, namun ia enggan bekerja keras dan lebih memilih menggunakan fasilitas yang disediakan oleh ayahku. Ia seringkali menyebut bahwa harta istri adalah harta suami juga, sebuah dalil yang ia pelintir demi memuaskan gaya hidupnya yang hedonis namun ditopang oleh keringat orang lain. "Mas, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu mobil atas namaku, pemberian ayahku, dan kamu menjualnya tanpa tanda tanganku." Teriakku parau, mencoba berdiri meski lututku terasa goyah. Randy menghentikan langkahnya di depan pintu kamar mandi, berbalik dengan wajah yang tiba-tiba mengeras dan tatapan mata yang berkilat penuh amarah yang tidak pada tempatnya. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya, seolah-olah akulah pihak yang bersalah karena telah berani mempertanyakan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga yang selama ini ia agung-agungkan tanpa bukti nyata. "Dengarkan aku baik-baik, Maya. Di rumah ini, aku yang memegang kendali, dan jika aku bilang mobil itu harus dijual untuk menyelamatkan muka adikku dari kejaran penagih utang, maka itu akan terjadi.
bentaknya dengan suara yang menggelegar. Ia menuduhku sebagai istri yang tidak punya empati dan terlalu terikat pada materi, sebuah manipulasi psikologis yang sering ia gunakan setiap kali aku mencoba mempertahankan hak-hak pribadiku. Baginya, ketaatanku sebagai wanita berhijab haruslah mutlak, termasuk merelakan seluruh asetku untuk dihambur-hamburkan demi kepentingan ego keluarganya yang tak pernah merasa cukup. Aku hanya bisa terpaku mendengar kata-katanya, merasa betapa rendahnya aku di matanya selama 3 tahun pernikahan ini berlangsung di bawah atap yang bahkan bukan miliknya sendiri. Randy lupa, atau mungkin ia sengaja membutakan mata, bahwa rumah yang kami tempati dan ruko tempat ia mencoba menjalankan bisnisnya adalah milik ayahku yang dipinjamkan secara cuma-cuma agar kami bisa memulai hidup dengan layak. Kesombongannya telah menutupi fakta bahwa tanpa kemurahan hati pria yang ia remehkan itu, ia mungkin masih berjuang di kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Ia kembali bersuara dengan nada meremehkan, menyebutkan bahwa aku adalah wanita yang egois karena meributkan 1 unit mobil sementara adiknya sedang dalam kesulitan besar yang mengancam reputasi keluarga mereka. Padahal, aku tahu persis bahwa kesulitan adiknya disebabkan oleh gaya hidup pamer di media sosial, membeli barang-barang bermerek dengan uang hasil pinjaman yang kini tagihannya membengkak tak terkendali. Randy dengan bodohnya memilih untuk mengorbankan kebahagiaanku demi menambal lubang yang dibuat oleh keserakahan keluarganya sendiri, tanpa pernah berpikir panjang tentang konsekuensi hukumnya. Aku terduduk kembali di sofa ruang tamu yang sunyi, memandangi bingkai foto pernikahan kami yang terpajang di dinding, di mana di sana kami tampak begitu serasi dan bahagia. Namun kini, senyum Randy dalam foto itu tampak seperti topeng yang menyembunyikan sifat aslinya yang rakus dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah mengangkat derajatnya. Rasa mual mulai mengaduk perutku saat menyadari bahwa selama ini aku berbagi tempat tidur dengan seorang pria yang tega mengkhianati kepercayaan istri dan mertuanya sendiri hanya demi sebuah pengakuan semu dari lingkungan sosialnya. Tanganku yang gemetar kini meraih ponsel yang tergeletak di meja, mataku tertuju pada kontak ayah yang belum sempat kuhubungi karena rasa takut akan menghancurkan ketenangan masa pensiun beliau. Namun, melihat Randy yang kini keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahu dan wajah tanpa dosa, aku menyadari bahwa diamku hanya akan membuatnya semakin liar dan tak terkendali. Aku butuh perlindungan, bukan dari seorang suami yang telah gagal, melainkan dari sosok singa yang selama ini tertidur dan tidak pernah tahu putri tunggalnya sedang diperlakukan seperti keset kaki. Selama ini aku selalu berusaha menutupi keburukan Randy di depan ayah dan ibu, menceritakan hanya hal-hal yang baik agar mereka tidak merasa salah telah memilihkan menantu untukku. Aku menelan semua pahitnya sikap mertuaku yang selalu menuntut uang bulanan lebih dan tingkah adik iparku yang sering meminjam barang tanpa kembali, semuanya demi menjaga nama baik pernikahan ini. Namun, menjual mobil pemberian ayah adalah batas terakhir yang tidak bisa lagi kutoleransi, sebuah serangan langsung terhadap kehormatan ayah yang telah bekerja keras demi masa depanku. Dengan napas yang memburu dan jantung yang berdegup kencang hingga terasa ke ujung kepala, aku menekan tombol hijau pada layar ponselku, membiarkan nada sambung itu berbunyi di tengah kesunyian pagi yang mencekam. Randy yang melihatku memegang ponsel hanya mencibir, mengira aku sedang mengadu pada teman-temanku seperti biasanya tanpa menyadari siapa yang sedang kutelepon saat ini. Begitu suara berat ayah terdengar di seberang sana, seluruh pertahananku runtuh, dan aku tahu bahwa sejak detik ini, hidup Randy yang penuh kepalsuan tidak akan pernah sama lagi. Suara berat dan tenang di ujung telepon menyapaku dengan nada yang selalu berhasil menenangkan jiwaku yang paling kacau sekalipun. Halo Maya? Tumben sekali kamu menelepon ayah sepagi ini, sayang. Apa semuanya baik-baik saja di sana?
Tanya ayah dengan nada penuh kasih yang seketika meruntuhkan seluruh dinding pertahanan yang kubangun selama ini. Air mataku mengalir deras tanpa suara, membasahi kain hijab yang kulekatkan di pipi, sementara tenggorokanku terasa tercekik hingga aku kesulitan untuk sekadar mengeluarkan satu kata sapaan balik. Randy yang baru saja keluar dari kamar mandi dan sedang mengeringkan rambutnya, menoleh ke arahku dengan tatapan mengejek saat melihatku menangis tersedu-sedu di depan ponsel. Ia mengira aku hanya sedang mengadu pada ibu atau salah satu sahabatku tentang pertengkaran kami yang ia anggap remeh tembusu itu. Ia bahkan sempat melontarkan tawa kecil yang sinis, seolah-olah tangisanku adalah tontonan komedi pagi yang menghibur baginya sebelum ia berangkat ke kantor untuk memamerkan jam tangan barunya. Ayah, mobilnya. Suaraku akhirnya pecah. Serak dan penuh dengan isakan yang tak tertahankan lagi di hadapan sosok yang paling kuhormati di dunia ini. Ayah terdiam sejenak di seberang sana, dan aku bisa merasakan perubahan atmosfer dalam percakapan kami, dari kehangatan seorang ayah menjadi ketegasan seorang pria yang telah kenyang makan asam garam dunia bisnis. Beliau tidak memotong kalimatku, membiarkanku mengambil napas panjang sebelum akhirnya aku mampu menjelaskan bahwa Randy telah menjual hadiah ulang tahunku tanpa izin. Aku menceritakan semuanya dengan kalimat yang terbata-bata, tentang utang judi online adiknya, tentang sikap sombong Randy yang merasa berhak atas hartaku, hingga bentakannya yang menyebutku istri yang tak berbakti. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti pisau yang mengiris sisa-sisa rasa cintaku pada suamiku, namun sekaligus menjadi pembebasan atas beban yang kupikul sendiri selama bertahun-tahun ini. Ayah tetap tenang, namun keheningan yang beliau berikan jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan manapun yang pernah kudengar. Begitu rupanya, ucap ayah singkat setelah aku selesai bercerita, suaranya kini berubah menjadi sangat dingin, jenis suara yang selalu beliau gunakan saat akan menyingkirkan lawan bisnis yang tidak jujur. Beliau bertanya apakah Randy ada di dekatku, dan aku menjawab bahwa suamiku itu sedang bersiap-siap seolah-olah tidak terjadi malapetaka apapun di rumah ini. Ayah kemudian memintaku untuk menarik napas dalam-dalam, mengusap air mataku, dan tetap bersikap biasa saja seolah-olah aku sudah menerima kenyataan bahwa mobil itu telah dijual. Jangan katakan apa-apa lagi padanya, Maya. Jangan menangis lagi di depannya, karena pria seperti dia tidak pantas mendapatkan air mata putriku sedikit pun, lanjut ayah dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Beliau memerintahkan aku untuk tetap berada di rumah dan memastikan Randy tidak membawa kabur dokumen-dokumen penting apapun dari dalam lemari besi kami. Aku tahu, ketika ayah sudah mulai memberikan instruksi mendetail seperti ini, itu artinya beliau sudah menyusun rencana besar untuk memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan. Randy yang melihatku menutup telepon dengan wajah yang lebih tenang mulai mendekat, menyandarkan tubuhnya di pintu dengan gaya sok jagoan yang sangat memuakkan. Nah, begitu dong, sudah selesaikan dramanya? Lagi pula uangnya untuk kebaikan keluarga kita juga. Nanti kalau aku ada rezeki lebih, aku belikan yang lebih bagus dari mobil tua pemberian ayahmu itu, ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menghina pria yang saat ini sedang memegang tombol penghancur bagi seluruh fasilitas hidup yang ia nikmati secara gratis. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, mengingat pesan ayah untuk tidak melakukan konfrontasi lebih jauh agar Randy tetap merasa di atas angin untuk beberapa jam ke depan. Di dalam hati, aku merasa ngeri membayangkan apa yang akan dilakukan ayah, karena beliau bukan sekadar pensiunan pengusaha, melainkan pria yang masih memiliki pengaruh luas di jaringan perbankan dan hukum. Randy yang bodoh ini benar-benar tidak tahu bahwa ia baru saja menyulut api di sarang singa yang selama ini memberikan perlindungan padanya.
Selama sisa pagi itu, aku bergerak seperti robot, melayani sarapannya dan menyiapkan tas kerjanya dengan kebisuan yang mencekam bagi siapapun yang memiliki hati nurani, namun Randy justru menikmatinya sebagai tanda kemenangan. Ia merasa telah berhasil menaklukkan aku, istrinya yang dianggapnya lemah hanya karena aku selalu memilih untuk diam dan mengalah demi kedamaian rumah tangga. Ia makan dengan lahap, sesekali melirik jam tangan barunya yang berkilauan, hasil dari komisi penjualan mobil yang ia curi dariku tanpa rasa malu. Begitu ia berangkat kerja dengan taksi, karena mobilnya sudah ia jual, aku segera mengunci pintu rumah dan terduduk di balik jendela, memandangi jalanan depan rumah yang sunyi. Aku tahu, ini adalah ketenangan sebelum badai besar melanda, dan aku sudah siap melihat bagaimana kesombongan Randy akan hancur berkeping-keping. Ayah memintaku menunggu sampai sore, dan saat itu juga, aku menyadari bahwa pernikahan ini sudah berakhir tepat di saat ia menandatangani surat penjualan mobilku secara ilegal semalam. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung kelabu, seolah-olah alam pun sedang bersiap menyambut badai yang akan segera pecah di rumah ini. Aku menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan duduk di ruang tamu, memandangi pantulan diriku di cermin besar yang bingkainya juga merupakan pemberian dari ibu. Hijab coklat susu yang kukenakan tampak sedikit kusut, senada dengan perasaanku yang compang-camping, namun mataku tak lagi mengeluarkan air mata. Pesan singkat dari ayah yang masuk 1 jam lalu, yang hanya berisi instruksi untuk menyiapkan makan malam seperti biasa, membuatku mengerti bahwa panggung sandiwara ini harus dimainkan sampai titik terakhir. Sekitar pukul 7 malam, suara taksi berhenti di depan gerbang, disusul dengan langkah kaki Randy yang terdengar sangat ringan dan penuh percaya diri. Ia masuk ke dalam rumah dengan senyum lebar yang dipaksakan, membawa beberapa bungkusan martabak manis dan makanan cepat saji seolah-olah itu adalah sogokan untuk menghapus dosanya pagi tadi. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya di atas lantai granit ini sedang dihitung mundur, dan setiap napas yang ia hirup di rumah ini mungkin adalah napas terakhirnya sebagai seorang pria yang merasa berkuasa. Lihat sayang, aku bawakan makanan kesukaanmu. Anggap saja ini perayaan kecil karena masalah adikku sudah selesai berkat bantuanmu, ucapnya dengan nada riang yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Ia meletakkan bungkusan itu di meja makan, lalu dengan sengaja menyingsingkan lengan kemejanya agar jam tangan baru hasil komisi penjualan mobilku terlihat jelas di bawah lampu kristal. Aku hanya menatapnya datar, tidak membalas senyumnya, dan terus menata piring-piring di meja dengan gerakan mekanis yang dingin, seolah-olah aku adalah pelayan di rumahku sendiri. Kami duduk berhadapan di meja makan yang luas itu, sebuah meja jati yang dulu dipesan khusus oleh ayah agar kami bisa menjamu tamu dengan layak. Randy makan dengan lahap, bercerita tentang betapa hebatnya dia di kantor hari ini dan bagaimana teman-temannya memuji jam tangan barunya yang terlihat sangat mewah. Ia benar-benar telah kehilangan rasa malu. Ia merasa bahwa menjual hartaku adalah sebuah prestasi manajemen keuangan keluarga yang brilian, bukan sebuah tindakan kriminal yang melanggar hukum dan etika pernikahan. Di tengah kunyahannya, ponsel Randy berbunyi nyaring, menampilkan nama ibunya di layar yang sengaja ia letakkan menghadap ke atas. Ia segera mengangkatnya dan menyalakan fitur speakerphone, seolah ingin pamer padaku betapa keluarganya memujanya sebagai pahlawan yang berbakti. Randy, anakku sayang, terima kasih ya. Uang yang kamu kirim sudah ibu bayarkan untuk utang adikmu. Sekarang kami bisa tidur nyenyak tanpa dikejar-kejar penagih utang lagi. Suara ibu mertuaku terdengar melengking penuh kemenangan dari seberang sana. Ibu mertuaku melanjutkan kalimatnya dengan nada yang merendahkan. Bilang sama istrimu, jangan jadi wanita pelit, toh harta tidak dibawa mati. Lagi pula, sebagai istri dia memang harus berkorban untuk keluarga suaminya, itu baru namanya wanita sholehah berhijab.
Mendengar itu, jemariku yang memegang sendok bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Randy hanya tertawa menanggapi ucapan ibunya, melirikku dengan tatapan "kamu dengar itu?" yang membuat ulu hatiku terasa seperti ditusuk sembilu. Aku tetap diam, tidak membantah sepatah kata pun meski hatiku menjerit ingin meneriaki mereka berdua atas segala ketidakadilan ini. Aku teringat pesan ayah untuk tetap tenang, karena kemarahan yang meledak sekarang hanya akan memberikan kesempatan bagi Randy untuk bersiap-siap melarikan diri. Biarlah ia merasa di atas angin, biarlah ia merasa telah berhasil menjinakkan aku dan mendapatkan restu dari keluarganya yang parasit itu, karena jatuh dari ketinggian akan terasa jauh lebih menyakitkan daripada jatuh saat masih di bawah. Kenapa diam saja, Maya? Makan dong, ini martabaknya mahal loh, hasil jerih payahku melobi pembeli mobilmu kemarin, ucap Randy dengan nada mengejek yang sangat vulgar. Ia seolah-olah ingin menegaskan kembali bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidupku dan segala yang kumiliki, termasuk kenangan dari orang tuaku. Aku hanya menyesap air putih sedikit demi sedikit, merasakan setiap tetesnya mendinginkan tenggorokanku yang kering, karena menahan emosi yang luar biasa dahsyat yang siap meledak kapan saja. Malam kian larut, dan Randy mulai tampak mengantuk setelah merasa perutnya kenyang dan egonya terpuaskan oleh pujian-pujian palsu dari keluarganya. Ia beranjak dari meja makan menuju kamar, meninggalkanku sendirian untuk membereskan sisa-sisa jamuan pahit yang ia bawa tadi ke dalam rumah ini. Sebelum masuk ke kamar, ia sempat berbalik dan berkata, "Besok pagi siapkan baju batikku yang paling bagus ya. Aku mau ada pertemuan penting, siapa tahu aku bisa dapat proyek besar lagi setelah ini." Aku memandangi punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar dengan perasaan campur aduk antara benci yang mendalam dan antisipasi yang mendebarkan. Begitu aku yakin ia sudah terlelap, aku berjalan menuju jendela depan, menyibakkan gorden sedikit untuk melihat ke arah jalanan yang sepi. Di kejauhan, aku melihat sinar lampu mobil hitam yang perlahan mendekat dan berhenti tepat di depan gerbang rumah kami, tanpa suara, tanpa klakson. Aku tahu, singa itu sudah datang dan esok pagi, jamuan makan malam ini akan menjadi kenangan terakhir Randy di rumah mewah ini. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun, hanya duduk terkurung dalam kesunyian kamar tamu sambil mendengarkan dengkur halus Randy dari kamar utama yang berada tepat di sebelah. Setiap detak jarum jam di dinding terasa seperti dentuman palu yang menghitung mundur sisa waktu kejayaan suamiku di rumah ini. Aku menatap pantulan diriku di cermin, hijabku masih terpasang rapi, namun sorot mataku telah berubah. Tidak ada lagi keraguan atau rasa takut, yang tersisa hanyalah tekad baja untuk mengambil kembali kehormatan keluarga yang telah ia injak-injak. Tepat pukul 6 pagi, saat semburat cahaya fajar mulai mengintip dari balik gorden, keheningan rumah kami pecah oleh suara gedoran pintu depan yang sangat keras dan berwibawa. Suara itu bukan ketukan biasa, melainkan dentuman yang menuntut jawaban segera, seolah-olah siapapun di baliknya memiliki hak penuh atas setiap jengkal tanah yang kami pijak. Aku segera berdiri, merapikan gamisku, dan berjalan menuju ruang tamu dengan jantung yang berdegup kencang namun penuh dengan antisipasi yang sudah lama kunantikan. Randy terbangun dengan gerutu kasar, keluar dari kamar dengan rambut berantakan dan hanya mengenakan kaos dalam serta celana pendek, tampak sangat terganggu waktu istirahatnya. Siapa sih pagi-pagi begini menggedor pintu seperti mau merobohkan rumah? Tidak tahu aturan sekali. Makinya dengan suara serak, masih membawa sisa kesombongan semalam. Ia berjalan dengan langkah angkuh menuju pintu depan, sementara aku berdiri mematung di sudut ruang tamu, memperhatikan punggung pria yang sebentar lagi akan kehilangan dunianya.
Begitu Randy menarik gagang pintu dan membukanya dengan kasar siap untuk memaki, kalimat makiannya tertahan di tenggorokan, wajahnya mendadak pucat pasi seputih kertas. Di hadapannya berdiri dua pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam yang kaku dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Namun, yang membuat lutut Randy tampak goyah adalah sosok pria tua yang berdiri di tengah-tengah mereka, mengenakan kemeja batik sutra motif parang yang sangat elegan dan berwibawa. Ayah berdiri di sana dengan postur yang sangat tegak, meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Aura kepemimpinannya masih sanggup menciutkan nyali siapapun yang menatap matanya. Beliau tidak mengucapkan salam pembuka yang ramah, melainkan hanya menatap Randy dengan pandangan menghina, seolah-olah suamiku itu hanyalah seonggok sampah yang tidak sengaja menghalangi jalannya. Randy mencoba memaksakan senyum tipis yang gemetar, suaranya menciut menjadi bisikan terbata-bata saat menyapa, "Ayah? Kenapa datang sepagi ini tanpa kabar?" Ayah tidak menjawab sapaan itu, beliau justru melangkah masuk melewati Randy begitu saja tanpa permisi, diikuti oleh kedua asistennya yang membawa tas kerja kulit berukuran besar. Langkah kaki ayah yang mantap di atas lantai granit terdengar sangat mengintimidasi dalam kesunyian pagi yang mencekam di dalam rumah itu. Beliau langsung menuju kursi utama di ruang tamu, tempat yang biasanya Randy gunakan untuk duduk bersantai sambil memerintahku, dan duduk di sana dengan segala keagungannya. "Maya, kemari," panggil ayah dengan suara yang tenang namun sangat tegas, memberikan isyarat agar aku berdiri di sampingnya sebagai putri yang dilindungi. Aku melangkah mendekat, meninggalkan Randy yang masih berdiri mematung di ambang pintu dengan wajah yang kini mulai dibanjiri keringat dingin meski udara pagi masih sangat sejuk. Di depan ayah, aku merasa aman, seolah-olah seluruh beban penghinaan yang kuterima selama ini telah diangkat oleh kehadiran beliau yang seperti gunung karang. Randy mencoba menutup pintu dan mendekat dengan gerakan canggung. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba merapikan pakaiannya yang tidak layak di depan mertuanya. "Maaf ayah, saya belum sempat bersiap-siap, saya kira siapa tadi yang datang?" Ucapnya mencoba mencairkan suasana yang kaku. Namun, ayah hanya mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar Randy diam, sebuah perintah bisu yang seketika membungkam mulut suamiku yang biasanya sangat licin dalam bersilat lidah. "Mana kunci rumah ini, Randy? Dan mana semua berkas kepemilikan aset, termasuk sertifikat rumah dan ruko yang dulu kupinjamkan untuk kalian tempati?" Tanya ayah langsung pada intinya. Suaranya tidak meledak marah, namun getaran dingin dalam nada bicaranya jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun yang pernah kudengar selama ini. Randy terperangah, matanya beralih ke arahku dengan pandangan memohon, namun aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan dingin yang tak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Randy mulai berdalih dengan suara bergetar, mengatakan bahwa semua berkas aman di dalam lemari besi, dan menanyakan mengapa ayah tiba-tiba menanyakan hal-hal administratif sepagi ini. Ayah hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat sinis dan penuh dengan rahasia yang sebentar lagi akan terungkap dengan sangat menyakitkan bagi Randy. "Aku tidak suka membuang waktu dengan pencuri yang bersembunyi di balik status menantu," ucap ayah pelan, namun kata-katanya membuat tubuh Randy bergetar hebat seolah-olah ia baru saja tersambar petir. Ayah duduk bersandar di kursi jati utama, sementara salah satu asistennya dengan sigap membuka tas kulit dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang tampak sangat resmi. Randy berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya yang tadi pucat kini mulai dibanjiri keringat dingin yang menetes hingga ke dagunya yang gemetar. Ia melirikku berkali-kali, matanya memancarkan permohonan yang bisu, berharap aku akan membuka suara untuk membantunya keluar dari situasi yang mencekam ini.
Namun, aku tetap berdiri tegak di samping ayah dengan tangan bersedekap, menatap lurus ke depan seolah-olah Randy hanyalah orang asing yang tak lagi memiliki tempat di hatiku. Duduk, Randy. Aku tidak suka bicara dengan orang yang berdiri gemetar seperti pencuri tertangkap basah. Suara ayah menggelegar tenang namun penuh penekanan yang tak bisa dibantah. Randy terperanjat. Lalu dengan gerakan canggung ia duduk di sofa seberang ayah, tangannya saling meremas di atas lutut yang tak bisa berhenti bergoyang. Keangkuhan yang ia pamerkan semalam saat memakan martabak hasil penjualan mobilku telah menguap tak bersisa, digantikan oleh raut ketakutan seorang pengecut yang menyadari bahwa permainannya telah berakhir. Ayah mengambil selembar kertas dari asistennya dan meletakkannya di atas meja kopi marmer dengan suara yang terdengar sangat keras dalam kesunyian pagi itu. Ini adalah laporan audit dari showroom tempat kamu menjual mobil Maya kemarin sore dengan harga jauh di bawah pasar, ucap ayah pelan. Randy tersentak, matanya terbelalak melihat bukti transaksi yang sangat detail, lengkap dengan jam dan nama pembelinya yang ternyata adalah salah satu rekan bisnis ayah sendiri. Ia tidak menyangka bahwa jaring-jaring kekuasaan ayah begitu luas, hingga bisa melacak jejaknya hanya dalam hitungan jam setelah transaksi ilegal itu dilakukan. Ayah, saya bisa jelaskan itu untuk keadaan darurat keluarga? Suara Randy terdengar sangat parau, hampir hilang tertelan rasa takut yang mencekik tenggorokannya. Ayah hanya mengangkat sebelah alisnya, lalu melempar dokumen kedua yang lebih tebal dan berisi cetakan tangkapan layar dari sebuah situs web yang sangat kukenal. Itu adalah bukti mutasi rekening atas nama adik Randy yang menunjukkan aliran dana masuk tepat 2 jam setelah mobil itu terjual, dan langsung berpindah ke sebuah situs judi online ternama. Wajah Randy yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu saat menyadari bahwa kebohongannya tentang bisnis adik yang macet telah terbongkar secara memalukan di depan mertuanya. Keadaan darurat keluarga yang kamu maksud adalah melunasi kekalahan judi adikmu yang tidak tahu diri itu? Tanya ayah dengan nada menghina yang sangat tajam. Penipuan yang Randy susun rapi dengan narasi, bakti pada keluarga, hancur berkeping-keping di hadapan fakta-fakta yang disodorkan ayah tanpa ampun, membuatnya tak memiliki celah sedikit pun untuk membela diri. Aku menatap Randy dengan rasa mual yang meluap, menyadari betapa rendahnya moral pria yang selama ini kubanggakan di depan teman-temanku sebagai suami yang soleh. Ia tega mencuri harta istrinya sendiri, mengkhianati amanah orang tua, hanya untuk menutupi hobi kotor keluarganya yang parasit dan tak pernah merasa cukup. Hijab yang kukenakan terasa semakin ringan, seolah-olah dengan terungkapnya kebenaran ini, beban rasa bersalah karena ingin menyerah pada pernikahan ini pun ikut terangkat dari pundakku. Kamu tahu, Randy, aku memberikan mobil itu sebagai uji coba terakhir untuk melihat apakah kamu pria yang punya harga diri atau hanya seorang pecundang, lanjut ayah. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya BPKB dan surat-surat asli mobil itu masih berada di brankas kantor ayah, dan yang dibawa Randy hanyalah fotokopi legalisir yang ia gunakan untuk mengelabui penadah. Randy terbelalak, menyadari bahwa pembeli mobil itu kemungkinan besar akan segera menuntutnya karena dokumen yang ia berikan tidak sah secara hukum sepenuhnya. Kepanikan Randy memuncak, ia mencoba meraih tangan ayah namun asisten ayah segera menghalanginya dengan gerakan yang sangat sigap dan intimidatif. Tolong ayah, saya hilaf. Saya akan cari uang untuk menebusnya kembali hari ini juga. Saya mohon jangan laporkan saya ke polisi. Tangis Randy pecah, ia mulai merengek seperti anak kecil yang tertangkap mencuri permen, sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan bagi pria seusianya. Harga dirinya yang setinggi langit semalam kini sudah rata dengan tanah, tersapu oleh kebenaran yang menampar telak wajahnya yang palsu. Ayah tidak tergerak sedikit pun oleh air mata buaya Randy. Bagi ayah,
Pengkhianatan terhadap putri tunggalnya adalah dosa yang tidak memiliki ruang untuk pengampunan atau negosiasi. Beliau memberi isyarat kepada asistennya untuk mengeluarkan dokumen terakhir, sebuah map merah yang berisi draft perceraian dan surat pernyataan pengosongan aset. Randy yang melihat map itu semakin gemetar hebat, menyadari bahwa ia tidak hanya akan kehilangan mobil, tapi juga rumah, pekerjaan, dan status sosial yang selama ini ia nikmati dari kemurahan hati keluargaku. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup lagi melihat sosok pria yang pernah kucintai itu bersimpuh dengan cara yang sangat hina di lantai rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Dalam hati aku berjanji, ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan diriku diremehkan oleh orang-orang yang hanya memandangku sebagai sumber materi. Ayah menepuk bahuku lembut, memberi kekuatan bahwa badai ini akan segera berakhir dan pelangi keadilan akan segera muncul untukku setelah semua pengkhianatan ini dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Ayah tidak berhenti sampai di situ, ketenangannya justru menjadi tanda bahwa badai yang lebih besar baru saja dimulai untuk menghancurkan seluruh kenyamanan Randy. Beliau memberi isyarat kepada asistennya yang berkacamata hitam untuk membacakan poin-poin dalam dokumen hukum yang sudah disiapkan dengan sangat teliti sejak semalam. Randy masih bersimpuh di lantai, napasnya memburu dan matanya bergerak liar menatap kertas-kertas yang seolah menjadi surat vonis bagi hidupnya yang selama ini penuh dengan kepalsuan dan kemudahan dari mertuanya. Rumah ini, ruko tempatmu mencoba membuka usaha ekspedisi dan 10% saham kosong di anak perusahaan saya. Semuanya masih atas nama saya, Randy, kata ayah dengan suara yang sangat berat. Randy selama ini begitu pongah, mengira bahwa setelah 3 tahun menikah, aset-aset itu otomatis telah dihibahkan sepenuhnya kepada kami sebagai pasangan suami istri yang sah. Ia lupa bahwa ayahku adalah seorang pebisnis ulung yang tidak pernah melepaskan kendali atas asetnya sebelum ia benar-benar yakin pada integritas orang yang memegangnya. Ayah menjelaskan dengan gamblang bahwa pemberian fasilitas itu hanyalah sebuah ujian jangka panjang untuk melihat apakah Randy adalah pria yang bertanggung jawab atau sekadar parasit yang rakus. Aku ingin melihat apakah dengan kemudahan ini kamu akan memuliakan putriku, atau justru merasa menjadi raja yang bisa bertindak semena-mena, lanjut ayah dengan nada menghina. Randy ternganga, menyadari bahwa selama ini ia sedang berjalan di atas jembatan tipis yang sewaktu-waktu bisa diputuskan oleh tangan dingin ayahku tanpa peringatan sedikit pun. Karena kamu telah menyalahgunakan kepercayaan dengan menjual aset yang bukan milikmu dan mengkhianati putriku, maka hari ini, detik ini juga, semua kutarik kembali tanpa sisa. Kalimat itu bagaikan palu hakim yang menghantam meja hijau, meruntuhkan seluruh fondasi hidup Randy yang ia banggakan di depan keluarga besarnya di kampung. Wajah Randy memutih, keringatnya menetes deras membasahi lantai granit, menyadari bahwa tanpa dukungan finansial dari keluargaku, ia hanyalah seorang pria tanpa apa-apa. Ayah, tolong, saya hilaf, saya akan kembalikan mobil itu secepatnya. Saya akan bekerja lembur, saya akan lakukan apa saja. Mohon Randy sambil mencoba merangkak maju untuk bersujud di kaki ayah. Namun, ayah menarik kakinya dengan gerakan dingin, menatap Randy seolah-olah ia adalah debu yang mengotori karpet rumah mewah ini dan tidak layak untuk menyentuh sepatunya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf bagi seseorang yang sudah berani mencuri dari tangan yang telah memberinya makan. Asisten ayah kemudian menyerahkan surat pernyataan pengosongan ruko dan rumah yang harus ditandatangani oleh Randy saat itu juga di hadapan saksi-saksi hukum yang sah. Randy menatap kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa jika ia tidak menandatanganinya, ayah tidak akan segan untuk membawanya ke jalur hukum atas kasus penggelapan. Ia terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan,
Namun ia tahu bahwa melawan ayahku adalah tindakan bunuh diri yang hanya akan mempercepat kejatuhannya. Aku hanya berdiri mematung, menyaksikan bagaimana pria yang biasanya membentakku dan memerintahku dengan suara lantang kini tampak begitu kecil dan tak berdaya di lantai. Hijab yang kukenakan terasa seperti pelindung yang menjagaku dari kehinaan yang sedang dialami oleh suamiku, sebuah pengingat bahwa kehormatan sejati tidak bisa dibeli dengan uang hasil curian. Randy melirikku dengan tatapan hancur. Namun aku memalingkan muka, teringat betapa sombongnya ia semalam saat memamerkan jam tangan barunya di depanku. Ayah menyatakan dengan tegas bahwa mulai besok, seluruh rekening operasional bisnis yang modalnya berasal dari ayah akan dibekukan dan seluruh inventaris akan ditarik oleh kurator. Randy gemetar hebat. Ia membayangkan bagaimana reaksi ibunya dan adiknya yang parasit itu saat mengetahui bahwa mesin ATM berjalan mereka telah rusak total. Kesombongan yang selama ini menjadi napas hidupnya kini berganti menjadi ketakutan akan kemiskinan yang sudah membayang jelas di depan matanya yang sembab. Kamu pikir bisa menjadi pahlawan bagi keluargamu dengan mencuri dari istri sendiri? Kamu hanya membuat mereka ikut jatuh ke dalam lubang yang kamu gali, ucap ayah dengan pedas. Setiap kata ayah adalah kebenaran yang pahit, menelanjangi motif Randy yang sebenarnya hanya ingin dipuji sebagai anak berbakti namun dengan cara yang sangat hina dan pengecut. Randy hanya bisa menunduk dalam, air matanya jatuh ke lantai, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa iba padanya. Dengan napas yang tersenggal, Randy akhirnya meraih pulpen dengan jari yang masih bergetar dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai, meresmikan kejatuhannya sendiri. Ia telah menyerahkan kembali semua yang pernah dipinjamkan kepadanya, menyisakan dirinya yang kosong tanpa harga diri dan tanpa masa depan yang jelas. Aku tahu, sejak detik ini, hidup pria di depanku ini telah berakhir dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri, karena ketamakan dan kesombongannya yang tak berujung. Ayah berdiri dari kursi jatinya, merapikan kemeja batiknya dengan gerakan yang sangat tenang namun mematikan bagi mental Randy yang sudah hancur. Beliau melirik jam tangannya, lalu menatapku dengan sorot mata lembut yang kontras dengan tatapan tajamnya pada pria yang masih bersimpuh di lantai itu. Maya, ayah beri waktu 1 jam untuk mengepak barang-barang pribadimu, hanya yang benar-benar milikmu dan pemberian ayah. Lalu kita tinggalkan tempat ini selamanya, perintah ayah. Aku mengangguk mantap, merasakan kekuatan baru mengalir di nadiku, sebuah keberanian yang selama ini terpendam di balik ketaatanku yang salah tempat pada suami yang tak tahu diri. Sementara itu, salah satu asisten ayah melangkah maju dan berdiri tepat di hadapan Randy, memberikan instruksi yang tak kalah dingin dan tanpa kompromi sedikitpun. Saudara Randy, Anda diperintahkan untuk segera keluar dari rumah ini sekarang juga hanya dengan membawa pakaian yang melekat di tubuh Anda saat ini, ucap asisten itu datar. Randy tersentak, wajahnya yang tadi pucat kini menunjukkan keputusasaan yang memuncak, matanya membelalak tak percaya mendengar pengusiran yang begitu mendadak dan tanpa ampun dari rumah yang ia banggakan. Tapi ini rumahku juga. Aku sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Kalian tidak bisa mengusirku begitu saja seperti binatang. Teriak Randy dengan suara yang pecah karena frustrasi dan amarah yang tak berdaya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya yang gemetar hebat membuatnya hampir terjatuh kembali, sementara kedua asisten ayah yang berbadan tegap itu menghalangi setiap gerakannya. Teriakannya hanya memantul di dinding-dinding rumah yang luas ini, tidak memberikan dampak apapun pada keputusan ayah yang sudah bulat seperti batu karang di tengah badai. Asisten ayah yang satunya lagi dengan tenang mengeluarkan map transparan berisi sertifikat asli rumah dan surat pengosongan lahan yang sudah ditandatangani oleh pihak kepolisian dan notaris resmi. Rumah ini secara sah adalah milik Bapak,
dan Anda tidak memiliki hak hukum apapun setelah penarikan izin tinggal yang Anda tanda tangani barusan, tegas asisten itu. Randy terdiam 1000 bahasa, mulutnya menganga tanpa mampu mengeluarkan kata-kata lagi saat melihat bukti-bukti hukum yang begitu kuat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tangis Randy pecah secara memalukan. Ia merangkak ke arahku yang sedang bersiap naik ke lantai atas, mencoba meraih ujung gamisku dengan tangan yang kotor oleh keringat dan air mata. "Maya, tolong, bujuk ayahmu. Aku minta maaf, aku hilaf, aku akan jadi suami yang baik. Tolong jangan biarkan aku pergi tanpa apa-apa." Rintihnya dengan suara yang memuakkan. Aku berhenti sejenak, menatapnya dari anak tangga pertama, melihat pria yang dulu sering membentakku kini tampak begitu kecil, hina, dan sangat menyedihkan di bawah kakiku sendiri. Aku teringat kembali betapa dinginnya wajah Randy kemarin sore saat aku menangis tersedu-sedu memohon agar ia tidak menjual mobil pemberian ayah yang sangat berharga bagiku. Aku ingat bagaimana ia justru menertawakan penderitaanku dan menyebutku istri yang egois hanya karena aku ingin mempertahankan hak pribadiku dari keserakahannya. "Kamu yang memulai permainan ini, Mas. Sekarang, nikmatilah hasil dari ketamakan dan kesombonganmu yang kamu pupuk sendiri selama ini," ucapku dengan suara yang tenang namun sangat tajam menghujam jantungnya. Aku melanjutkan langkahku menuju kamar, mengabaikan raungan penderitaan Randy yang terus memanggil namaku dengan nada putus asa yang menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Di dalam kamar, aku dengan cepat memasukkan beberapa potong pakaian, mukena, dan dokumen-dokumen pribadiku ke dalam koper besar tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Setiap kali aku memasukkan barang ke koper, aku merasa seperti sedang membuang satu persatu beban masa lalu yang selama ini menghimpit dadaku dan membuatku menderita. Di bawah, aku bisa mendengar suara keributan kecil saat asisten ayah mulai menggiring Randy keluar dari ruang tamu menuju pintu depan dengan paksa namun tetap profesional. Randy terus memaki, lalu menangis lagi, sebuah siklus emosi yang menunjukkan betapa tidak stabilnya mental seorang pria yang hanya mengandalkan harta orang lain untuk terlihat hebat. Ia diseret keluar dari zona nyamannya, dari rumah mewah yang selama ini ia gunakan untuk memamerkan kekuasaan semuanya kepada dunia dan keluarga besarnya yang parasit. Aku turun membawa koperku, dan ayah sudah menunggu di dekat pintu dengan senyum bangga yang tulus, seolah menyambut kepulangan putri tercintanya dari medan perang yang melelahkan. Beliau menggandeng tanganku dengan erat, melindungiku seperti saat aku masih kecil, dan membawaku keluar melewati ambang pintu rumah yang kini terasa seperti penjara yang baru saja terbuka. Di luar, matahari pagi mulai bersinar terang. Namun bagi Randy yang kini terduduk di trotoar depan gerbang, cahaya itu pasti terasa membakar kulit dan harga dirinya. Kami melangkah menuju mobil hitam milik ayah yang sudah menunggu dengan mesin yang menderu halus, simbol kemapanan yang sebenarnya yang tidak pernah bisa dicapai oleh Randy. Kami meninggalkan Randy yang meraung di depan gerbang yang kini digembok rapat oleh asisten ayah. Sementara para tetangga mulai keluar dan berbisik-bisik menyaksikan drama pagi itu. Aku masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, menyadari bahwa perjalanan menuju kebebasan dan harga diriku baru saja dimulai dengan restu dari ayah tercinta. Seminggu setelah badai di rumah itu berlalu, aku menemukan diriku duduk di teras belakang rumah masa kecilku, tempat di mana aroma melati dan suara gemericik air kolam selalu berhasil membasuh luka hatiku. Di sini, di bawah naungan atap yang penuh dengan kenangan hangat, aku merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk berkepanjangan yang menyesakkan dada. Ayah dan ibu tidak banyak bertanya. Mereka hanya menyambutku dengan pelukan yang sangat erat, memberikan ruang bagiku untuk bernapas kembali tanpa bayang-bayang tuntutan dan makian dari pria yang pernah kupanggil suami. Aku segera mengurus proses perceraian dengan bantuan pengacara terbaik yang disiapkan oleh ayah,
memastikan bahwa setiap poin dalam gugatanku didasarkan pada bukti pengkhianatan dan penggelapan aset yang kuat. Pengacaraku bekerja dengan sangat cepat dan taktis, memetakan seluruh kebohongan Randy hingga ia tidak memiliki celah sedikit pun untuk menuntut harta gonogini yang memang bukan haknya. Aku belajar bahwa menjadi istri solehah bukan berarti menjadi wanita lemah yang pasrah saat harga diri dan pemberian orang tuanya diinjak-injak oleh keserakahan pria yang tidak tahu berterima kasih. Randy terus mencoba menghubungiku melalui berbagai nomor baru, mengirimkan pesan singkat yang isinya berubah-ubah antara permohonan maaf yang menghibah hingga janji-janji manis yang kini terasa sangat memuakkan. Ia mengaku sangat menyesal, mengatakan bahwa hidupnya hancur tanpa kehadiranku, dan berjanji akan mencicil kerugian mobil itu jika aku mau kembali padanya. Namun, aku sudah menutup rapat pintu hatiku. Setiap kata manisnya kini terdengar seperti racun yang hanya akan menghancurkan masa depanku jika aku membiarkannya masuk kembali ke dalam hidupku yang mulai tenang. Kabar yang kudengar dari salah satu kerabat jauh, keluarga Randy di kampung yang dulu sangat sombong kini berbalik memaki-makinya karena mereka kehilangan sumber aliran dana gratisan yang selama ini mereka nikmati. Ibu mertuaku dikabarkan jatuh sakit karena stres menghadapi tagihan utang adiknya yang kian membengkak tanpa ada lagi ATM berjalan yang bisa mereka andalkan untuk melunasinya. Ternyata, kasih sayang mereka pada Randy hanyalah sebatas materi. Begitu Randy kehilangan segalanya, ia justru dibuang oleh orang-orang yang selama ini ia bela mati-matian dengan mengorbankan perasaanku. Selama masa pemulihan ini, aku menghabiskan banyak waktu untuk berefleksi diri, memperbaiki ibadahku, dan kembali menekuni hobi menulis serta desain yang sempat kukubur dalam-dalam demi mengurus rumah tangga. Hijab yang kukenakan kini bukan lagi sekadar penutup kepala yang terasa berat karena beban batin, melainkan simbol kehormatan dan kekuatan yang harus kujaga dengan cara yang lebih bermartabat. Aku menyadari bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuatku kehilangan cinta pada diriku sendiri dan rasa hormat pada orang tua yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Ayah mulai sering mengajakku berdiskusi tentang manajemen bisnis keluarga, perlahan-lahan mempersiapkanku untuk memegang kendali atas beberapa unit usaha yang selama ini beliau kelola sendiri. Beliau ingin aku mandiri secara finansial agar tidak ada lagi pria yang berani memandangku sebelah mata atau memperlakukanku seolah-olah aku adalah beban yang bisa dipermainkan. Aku belajar tentang laporan keuangan, strategi pemasaran, dan hukum bisnis, mengisi hari-hariku dengan kegiatan produktif yang membuatku merasa jauh lebih berdaya dibandingkan saat aku hanya menjadi istri yang penurut. Aku merasa lebih ringan setiap harinya, seolah-olah beban berat yang selama ini menekan pundakku, hingga membuatku sering merasa sesak napas telah diangkat oleh kekuatan keadilan dan doa orang tua. Tidak ada lagi ketakutan saat mendengar langkah kaki di depan pintu, tidak ada lagi kecemasan saat memeriksa saldo rekening, dan tidak ada lagi tangisan di tengah malam karena merasa tidak dihargai. Keheningan di rumah ayah kini menjadi teman setiaku untuk merenung dan merencanakan langkah-langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh dengan keberkahan. Aku juga mulai aktif dalam komunitas muslimah pengusaha, bertemu dengan wanita-wanita hebat yang memiliki visi yang sama dalam menjaga kehormatan diri tanpa harus mengorbankan karir dan integritas. Mereka memberiku banyak perspektif baru bahwa seorang istri tetap bisa berbakti tanpa harus kehilangan identitas dan hak-hak dasarnya sebagai manusia yang setara di mata hukum dan Tuhan. Dukungan dari lingkungan baru ini membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan Randy adalah langkah terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku selama 27 tahun ini. Kenangan tentang mobil putih yang hilang itu kini tidak lagi menyakitkan. Aku menganggapnya sebagai biaya sekolah yang sangat mahal untuk belajar mengenali karakter asli seseorang di bawah tekanan materi. Ayah bahkan menawarkanku mobil baru yang jauh lebih mewah,
namun aku menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa aku ingin membelinya dengan hasil keringatku sendiri dari unit bisnis yang sedang mulai kukelola. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia bahwa aku bisa berdiri tegak di atas kakiku sendiri tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun. Kini aku fokus memperbaiki diri sepenuhnya, mendekatkan diri pada sang pemilik hati yang tidak pernah mengecewakan hambanya yang berserah diri dengan cara yang benar. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, menatap matahari terbit dengan senyum yang tulus, dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, babak di mana aku bukan lagi Maya yang lemah dan penakut, melainkan Maya yang kuat, cerdas, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak di balik hijabku. Sebulan telah berlalu sejak ketukan pintu di fajar itu mengubah seluruh garis hidupku, dan kini aku berdiri di depan cermin besar dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku mengenakan hijab segi 4 motif bunga lembut dengan bahan voal premium, memadukannya dengan gamis berwarna sage green yang memberikan kesan sejuk dan tenang. Tidak ada lagi sembab di mataku, tidak ada lagi gemetar di jemariku. Yang tersisa hanyalah Maya yang baru, wanita yang telah berhasil memungut kepingan harga dirinya dari lantai kehinaan yang dulu diciptakan oleh suaminya sendiri. Kabar mengenai Randy datang padaku seperti angin lalu yang tidak lagi mampu mengusik ketenangan batinku, namun cukup untuk memberikan pelajaran tentang hukum tabur tuai. Aku mendengar dari seorang rekan lama bahwa Randy kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang padat penduduk, jauh dari kemewahan rumah modern yang dulu ia tempati secara cuma-cuma. Tanpa fasilitas mobil, tanpa rumah besar, dan tanpa koneksi bisnis dari ayahku, ia benar-benar terjaga dari mimpi indahnya dan dipaksa mencicipi kerasnya aspal kehidupan yang selama ini ia remehkan. Usaha ekspedisi yang dulu ia bangga-banggakan kini telah dinyatakan pilot total karena seluruh aset operasionalnya ditarik kembali oleh perusahaan ayah sebagai pemilik sah. Randy mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan rekanan, namun pintu selalu tertutup rapat baginya. Reputasinya sebagai pria yang tidak amanah dan licin telah tersebar luas di kalangan pengusaha. Di dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan Randy telah menghambur-hamburkannya demi judi online adiknya dan gengsi kosong keluarganya di kampung. Suatu sore, aku harus menemani ayah menghadiri sebuah rapat koordinasi di salah satu pusat perbelanjaan kelas atas di jantung kota Jakarta. Aku berjalan di samping ayah dengan langkah yang mantap, membawa tas kerja berisi dokumen proyek baru yang kini sedang kumulai rintis di bawah bimbingan beliau. Kami melewati lobi utama yang megah, tempat di mana para eksekutif sering berlalu lalang, dan saat itulah aku melihat sesosok pria yang tampak sangat asing namun sekaligus sangat kukenal di sudut pintu keluar. Pria itu berdiri dengan bahu merosot, mengenakan kemeja yang tampak kusam dan celana kain yang tidak lagi rapi, sedang menunggu ojek daring di bawah rintik hujan. Itu adalah Randy, namun tidak ada lagi sisa-sisa pria metropolitan yang dulu selalu tampil klimis dengan jam tangan mengkilap hasil komisi penjualan mobilku. Penampilannya sangat kusam. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dari usia aslinya, dan sorot matanya menyimpan kehampaan yang sangat dalam seolah-olah ia telah kehilangan seluruh arah tujuan hidupnya. Saat mobil hitam mewah milik ayah berhenti tepat di depan lobi, Randy menoleh dan mata kami bertemu secara tidak sengaja untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Ia terbelalak melihatku yang tampil begitu anggun dan berwibawa di samping ayah. Pria yang dulu ia anggap sebagai pensiunan yang bisa ia bodohi dengan mudah. Tubuhnya mendadak gemetar hebat, ia tertunduk dalam-dalam seolah-olah berat menanggung beban malu dan trauma yang ia rasakan setiap kali melihat sosok singa yang telah meruntuhkan dunianya dalam semalam. Ayah hanya meliriknya sekilas melalui kaca jendela mobil yang gelap, tanpa ekspresi marah, tanpa kata-kata makian.
hanya sebuah tatapan datar yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Beliau tidak lagi menganggap Randy sebagai lawan, melainkan hanya sebagai debu yang tak sengaja terlihat di pinggir jalan sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju masa depan. Aku pun tidak merasakan dendam lagi, yang ada hanyalah rasa syukur karena Tuhan telah melepaskan belenggu pernikahan yang beracun ini sebelum aku semakin tenggelam di dalamnya. Mobil perlahan melaju meninggalkan area tersebut, dan aku sempat melihat dari kaca spion bagaimana Randy masih berdiri mematung di tengah hujan, menatap ke arah mobil kami dengan tangan yang masih gemetar. Ia telah kehilangan segalanya, istri yang setia, mertua yang murah hati, dan fasilitas hidup yang mewah, semuanya hanya demi melindungi ego adiknya yang parasit. Pelajaran ini mungkin sangat mahal baginya, namun bagiku, ini adalah investasi terbaik untuk kedamaian jiwaku di masa yang akan datang bersama orang-orang yang benar-benar menghargaiku. Mobil baruku kini terparkir rapi di garasi rumah ayah. Sebuah mobil yang kubeli dengan cicilan dari hasil dividen unit bisnis kecil yang mulai kukembangkan secara mandiri. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol kemandirianku sebagai wanita berhijab yang tidak lagi bisa didikte atau dimanipulasi oleh siapapun dengan iming-iming materi. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada ketenangan hati saat kita tahu bahwa kita berdiri di atas kebenaran dan kejujuran. Malam itu, aku menutup hari dengan sujud syukur yang panjang, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir ini. Aku membuka laptop, menuliskan kata "selesai" pada jurnal perjalanan hidupku yang penuh liku, dan bersiap menyambut hari esok dengan semangat yang membara. Cerita tentang suamiku yang menjual mobil pemberian orang tuaku telah berakhir di sini, dan babak baru tentang Maya, sang pengusaha sukses yang bermartabat, baru saja dimulai dengan cahaya yang begitu terang.